Sobat Expert, dimanapun kalian berada, selamat datang di acara Discussion with Expert dengan tema How does the Pharmaceutical Industry Work? Di sini saya Muhammad Nasruddin selaku host pada acara kali ini, dan tentunya saya dibarengi oleh seorang narasumber yang luar biasa dengan pengalaman yang banyak, dan tentunya beliau telah membagikan ilmunya dimanapun beliau berada. Dan tentu saja saya langsung perkenalkan, beliau adalah Bapak Apoteker Daud Abadi, sarjana saya. Aduh, bagaimana kabarnya Bapak? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini kesibukannya bagaimana Bapak? Karena Bapak kan sekarang telah menjadi pengurus di beberapa wilayah DCIA, di GBS, dan sekarang Bapak telah menjadi Director External Relation dari Konimex. Ini bisa diceritakan Bapak? Banyak. Ya, terima kasih Mas Abir Ya. Atas kesempatan dan seluruh BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya Fakultas Farmasi ya, atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman, berbagi wawasan barangkali ya buat semua. Dan saya mengucapkan selamat kepada Fakultas Farmasi UMS yang dengan program-programnya, kegiatannya mengakomodir kepada mahasiswa untuk sharing ilmu sebagai hal yang mendasar dari kita di lingkup kefarmasian. Jadi kalau saya ditanya kesibukan saya sehari-hari, saya bekerja di industri farmasi, ya tidak lepas dari aspek kefarmasian. Baik itu regulasi, baik itu yang terkait dengan teknis. Secara basic kan kita industri farmasi itu ingin menghasilkan sebuah produk kefarmasian yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Ya, kami ingin bertumbuh bersama seluruh masyarakat di Indonesia dengan pondasi bahwa produk yang dihasilkan itu memenuhi persyaratan mutu, satu ya, keamanan, dan efficacy atau quality, safety, and efficacy. Biasanya begitu pondasinya. Nah, kalau saya kegiatannya ya harus mendukung ke pondasi dasar itu. Tidak bisa lepas. Karena contohnya misalnya saya sering berkutat dengan regulasi. Mungkin regulasi itu mendukung aspek apa? Mutu ya, aspek mutu. Keamanan juga. Lalu efficacy sama. Jadi regulasi itu pun mendukung ke arah tiga hal ini. Jadi saya juga ingin bahwa ilmu yang saya dapatkan bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Mungkin kegiatan saya seperti itu sih. Dan lumayan menggambarkan farmasi secara keseluruhan. Mungkin sebelum masuk ke tema kali ini, Bapak bisa ceritakan dulu pengalaman Bapak mulai dari kuliah, kemudian apoteker, dan menjadi bagian dari PT Konimex sebagai pada tahun 1994 ya Pak. Bisa diceritakan. Ya, saya masuk itu sudah generasinya di angkatan 80-an ya. Angkatan 80-an. Jadi mungkin zaman dulu itu berbeda dengan sekarang gitu. Sekarang ini bagaimana mendapatkan ilmu ataupun pengetahuan ataupun informasi itu sedemikian luas dan cepatnya. Kalau dulu kita itu terbatas gitu. Nah, pertama kali saya kuliah itu semuanya manual ya. Textbook itu manual, lalu kemudian preparation laporan, semua kegiatan kita perkuliahan maupun praktek itu semua dilakukan manual. Saya itu lulus di sekitaran 93-an, tahun 1993, kemudian inginnya langsung bekerja, ya pada saat itu lulus sebagai sarjana farmasi, tidak langsung menempuh program profesi apoteker ya. Waktu itu kan karena asosiasinya kan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Saya berpikir bahwa saya lulus sebagai sarjana farmasi itu sudah cukup, ya sudah cukup bisa sebagai modal untuk bekerja begitu ya, mencari pekerjaan.
Tetapi setelah beberapa tahun saya lulus, kemudian saya bekerja, jadi tempat saya sekarang bekerja itu bukan perusahaan yang pertama kali. Jadi saya sebelumnya bekerja di satu industri farmasi juga di Jawa Timur. Kemudian sambil itu ketika saya lulus itu, ya mungkin ini saran buat teman-teman yang lain ya sarjana farmasi, kalau kalau sudah lulus itu segeralah mengapply beberapa beberapa eh, apa namanya seperti lamaran pekerjaan gitu ya. Butuh ndak butuh pokoknya masuk dulu. Mencoba ya Pak. Saya itu dulu begitu pengalamannya. Jadi begitu lulus itu saya apply ke beberapa perusahaan. Saya nggak tahu mereka butuh apa enggak gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa mereka itu butuh farmasis gitu. Dan ternyata memang benar bahwa saya dipanggil beberapa perusahaan. Nah, ketika dipanggil itu jadwalnya bisa bertabrakan tuh, jadwal wawancara itu bisa berbenturan satu dengan yang lain. Maka kita pilih gitu, kita pilih. Karena bagaimanapun kan eh, kita harus memilih mana yang terbaik di antara pilihan yang ada gitu kan. Terus saya memilih, kemudian eh, saya diterima perusahaan yang di Jawa Timur buru-buru butuh saya segera masuk. Tapi di satu sisi perjalanan lamaran pekerjaan itu sedang berjalan, ya termasuk di perusahaan saya saat ini. Nah, ketika sudah merasakan di Jawa Timur ada biasa toh itu kan kalau mahasiswa lulus itu kan cocok atau tidak cocok, gitu ya. Mungkin Anda kalau seperti itu kan di perusahaan pertama mungkin merasakan saya cocok atau tidak dan seterusnya. Kemudian saya beralihlah ke perusahaan sekarang yang saya tekuni ini, tempat saya bekerja, tempat saya menggali informasi dan menimba ilmu ya sampai sekarang sejak tahun 1994. Dan dari pertama kali saya masuk itu saya ditempatkan di bagian pengawasan mutu. Nah, mungkin saya cerita sedikit ya tentang pengawasan mutu ya di perusahaan. Maaf Pak, kalau boleh potong. Bapak masuk di pengawasan itu pada usia berapa Pak? Saya waktu itu usia berapa ya? Apakah 94, sebentar, 94 berarti 26 ya? 26 ya, kira-kira 25, 26. jadi bagian pengawasan? Ya, saya bekerja sebagai, kalau kita lulus itu sarjana minimal itu kita penggolongannya sudah sampai ke staffing ya. Staffing di pengawasan mutu. Nah, kalau boleh sedikit mengulas pengawasan mutu, bahwa pengawasan mutu di industri farmasi itu merupakan bagian yang sentral ya, di mana 1 dari 3 apoteker penanggung jawab itu berasal dari pengawasan mutu. Nah, kepada siapa lagi lembaga atau departemen yang kita percayai terkait dengan mutu, itu ya pada saat itu adalah pengawasan mutu. Karena di satu perusahaan di industri farmasi itu tidak ada bagian lain yang bisa dipercaya terkait mutu, ya bagian pengawasan mutu. Jadi apa ya? Kita bekerja di pengawasan mutu itu sebagai lembaga yang memegang aspek mutu itu dengan sedemikian kuatnya begitu. Jadi siapapun nanti yang bertugas di pengawasan mutu, ya itu pegang kuat aspek mutu dan regulasi ya tentu saja. Di seperti itu ya Pak. Kita Ya, untuk mendapatkan pengalaman pertama kali kerja itu harus saya. ya, Tadi Bapak mengatakan bahwa mengapply dari beberapa lama pekerjaan. Jadi semuanya kita coba dulu. ya, Kemudian entah yang masuk mana ya, itu ya ya, gantung. ya tergantung memang. Kalau double-double tempo ya mungkin kita harus memilih dari yang ada itu. Dan kemudian setelah menjalani beberapa tahun, saya pindah dari bagian yang satu, kemudian ke bagian purchasing, kemudian ke bagian PPIC pernah, produksi, kemudian karena saya masih sarjana farmasi, saya ditempatkan di food karena kan tidak bisa sebagai penanggung jawab di area farmasi. Dan beberapa tahun kemudian kan organisasinya berubah tuh, menjadi Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, dari situ saya mulai agak goyang gitu ya. Dan saya harus menjadi apoteker supaya bisa sebagai penanggung jawab gitu. Kalau sebagai sarjana farmasi
tidak bisa sebagai penanggung jawab di area farmasi. Sehingga ketika itu saya ditempatkan di area food ya. Dan saya harus menempuh program apoteker supaya bisa praktek sebagai penanggung jawab, apalagi sebagai penanggung jawab. Kalau boleh tahu dulu apotekernya berapa pada saat tahunnya? Saya kira sama ya dulu ya, cuman bedanya kalau dulu sarjana farmasi di tempat saya, zaman saya dulu itu 10 semester. Kalau sekarang kan mungkin sudah 8 semester atau semester cepat begitu kan bisa Ya, 3,5 tahun mungkin sudah bisa selesai. Tapi waktu itu saya 10 semester. dan Bapak, ini mungkin bisa menjadi gambaran bagi mahasiswa yang saat ini sedang kuliah maupun yang telah dari satu farmasi. Jadi bagaimana gambaran secara singkatnya farmasi yang bisa jelaskan? Ya, ya sebenarnya kita patut bangga ya, sekaligus senang karena sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan itu termasuk industri prioritas sampai dengan tahun 2035. Jadi kita industri farmasi itu ditempatkan sebagai industri prioritas. Dan di dalam satu pilar transformasi kesehatan nanti sampai tahun depan, industri farmasi dan alat kesehatan itu menjadi satu pilar, yaitu pilar ketiga untuk mendukung ketahanan di sektor farmasi dan alat kesehatan. Jadi kita mestinya harus mendukung dan patut bangga bahwa kita diberikan kesempatan yang sangat luas untuk apa ya, mengaplikasikan ilmu kita untuk seluas-luasnya bagi kesehatan di masyarakat. Jadi itu kita salah satu termasuk komponen dari tenaga kesehatan. Ya, kira-kira seperti itu sih. Industri prioritas itu artinya apa ya, Pak? Jadi industri prioritas itu merupakan industri menurut saya yang cukup strategis ya untuk mendukung kesehatan masyarakat di Indonesia. Jadi ya terkait itu kita mendukung transformasi kesehatan industri farmasi itu. Dan jenis-jenisnya kan industri farmasi kita lihat ke definisi undang-undang lah ya. Bahwa sesuai dengan definisi yang ada di Undang-Undang 17 tahun 2023 ini, bahwa yang dimaksud ya yang terbaru ini, yang terbaru itu adalah bahwa sediaan farmasi itu terdiri dari obat, kemudian bahan obat, lalu kemudian obat bahan alam, sekarang bukan disebut lagi sebagai obat tradisional, tapi obat bahan alam, bahan obat bahan alam, jadi bahan obat bahan alam. Kalau obat bahan alam berarti produk jadinya. Ini bahannya seperti obat kan ada produk jadi dan bahan bakunya. Lalu kosmetik itu termasuk suplemen kesehatan dan kuasi. Nah itu kira-kira gambaran kalau industri farmasi itu yang dikelola kalau termasuk sediaan farmasi ya itu. Komoditi itu yang dikelola. Sedangkan kita ngelihat lagi loh kalau gitu vaksin dan produk biologi lain masuk di mana? Ya masuk di farmasi karena definisinya obat itu ya termasuk produk biologi. Ya makanya produk biologi, vaksin dan lain sebagainya itu ya termasuk sediaan farmasi gitu. Jadi kalau ditanya kenapa itu sebagai industri yang prioritas atau strategis, ya lihat dari definisinya aja sebegitu dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Ya semua ya kira-kira seperti itu kalau menurut pandangan saya. Industri kosmetik juga dibutuhkan masyarakat. Apalagi kalau kosmetiknya itu kosmetik yang abal-abal itu bisa menimbulkan bahaya kan buat masyarakat. Meskipun mungkin kosmetik itu dikonsumsinya tidak secara masuk ke dalam tubuh, tetapi kan bisa merusak di luar gitu. Lama-kelamaan. Nah iya, itu termasuk yang industri prioritas itu kalau itu. Pokoknya yang menyangkut hajat hidup masyarakat secara luas itu biasanya strategis. Gitu Mas Abi. Kemudian ini sudah menyangkut tentang lulusan farmasi. Ya, oke. Jadi seberapa penting bagi lulusan farmasi untuk menyelesaikan magang atau pengalaman kerja yang relevan Oh, sebelum diterima di ya. Mungkin
yang dimaksud dengan lulusan farmasi di sini lulusan S1 mau menempuh program profesi gitu ya. Mungkin yang telah lulus S1 farmasi apakah ataupun Oke. Ya. Kalau boleh saya menyarankan buat mahasiswa farmasi S1 ya. Untuk kebutuhan saat ini sebaiknya setelah menempuh S1 sebaiknya dipikirkan untuk melanjutkan. Melanjutkan kan tinggal 1 tahun ya. Tinggal 1 tahun. Memang semuanya tergantung pada banyak faktor seperti saya tadi. Saya pinginnya langsung bekerja gitu kan. Ada juga yang mungkin punya alasan-alasan yang lain. Ya itu tergantung. Tapi saran saya kalau boleh menyarankan sebaiknya lulusan S1 farmasi ya melanjutkan ke level profesi. Jadi pertanyaannya tadi kan seberapa penting magang itu bagi lulusan farmasi? Magang industri jadi waktu pada saat kami Oke, ya. Konsultasi. Ya. Jadi ada 2 hal ya. Jadi sebelum lulus S1 karena program kampus merdeka atau apa, jadi harus diwajibkan magang dan setelah nanti lulus S1 magang ada dua tahap. Nah, khusus di perusahaan kami masih mengakomodir dari lulusan S1 farmasi mau ke apoteker. Karena memang sedemikian banyaknya permintaan ke tempat kami gitu. Jadi banyaknya permintaan itu, selain itu buat S1 yang belum lulus, kami masih belum memiliki semacam program atau kurikulum. Karena kalau itu disamakan dengan lulusan yang S1 farmasi ke apoteker, atau kita kenal saat ini dengan PKPA, nanti apa bedanya gitu. Jadi saat ini kami belum membuka secara luas bagi yang belum lulus S1 farmasi. Karena permintaannya sangat banyak, nanti kalau melayani semua itu, malah kami ya disibukkan dengan magangnya, belum pekerjaan kami sehari-hari ya. Karena secara real bahwa kami melibatkan banyak perseptor ya. Jadi tidak hanya satu bagian saya saja yang tangani, tapi melibatkan mungkin 10 lebih perseptor itu. Kalau untuk yang PKPA ya. Kebayang kalau S1-nya mau magang. Jadi kita terus terang belum pikirkan yang S1 belum lulus. Karena satu permintaannya sangat banyak, kedua kita bagaimana mengatur konten terhadap magang S1-nya. Jadi mohon maaf sekali, mungkin pada kesempatan ini, ya sekarang mungkin kita belum membuka itu, ya kita akan pikirkan bagaimana nanti mungkin beberapa tahun kemudian. Jadi kalau misalkan ada yang magang KPA tadi, itu apakah nanti pada saat ini sudah dikuatkan bidangnya? Yang magang mahasiswa ini di sini. Jadi bidang-bidangnya apa udah dicek? Oke. Ya terima kasih, ini pertanyaannya buat konsumsi teman-teman juga yang nantinya akan lulus ya. Jadi kalau PKPA itu terus terang kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi itu sudah cukup lama. Termasuk dengan UMS ini sejak saya menempuh program apoteker itu sudah mulai ada kerjasama dan program magang itu dilaksanakan untuk khususnya UMS. Magang itu sangat penting menurut saya karena biar calon apoteker ini mengerti wawasan tentang industri farmasi. Kalau magang di tempat kami itu PKPA itu para calon apoteker itu ditunjukkan proses produksi dan pengawasan mutu itu langsung. Jadi tidak tidak dari koridor melihat begini saja gitu. Ada orang yang mengerjakan produksi tablet atau kecuali yang steril ya. Memang kalau steril kami tidak perkenankan karena makin banyak yang masuk ke area steril. Anda tahu sendiri bahwa itu memberikan dampak risiko yang sangat besar. Sedangkan kalau yang di tablet misalnya atau natural produk, kemudian sediaan sirup, kami memperkenankan mahasiswa yang magang itu melihat secara langsung, dari dekat gitu, supaya mengerti. Di lab juga kita tunjukkan bahwa praktek pengawasan mutu itu seperti ini. Jadi melihat dari dekat. Dan kemudian kita menunjukkan beberapa bagian yang terkait dengan
eh, lingkup kefarmasian di tempat kami. Seperti misalnya GMP, kemudian validasi, produksi, analytical development, pengembangan, pemastian mutu. Ya semua aspek yang ada di CPOB kita tunjukkan, kita ajarkan ke mereka dan mereka mendapatkan tugas khusus. Tugas khususnya bisa validasi, bisa analytical development ya, bisa seperti itu. Jadi harapannya mereka bisa mengenal dan mengetahui secara lebih dekat. Kita termasuk yang perusahaan yang terbuka terhadap mendukung sekali terhadap kegiatan PKPA. Itu Mas Abi. Ya Bapak, apakah perusahaan farmasi itu mencari lulusan farmasi? Nah, Bapak tadi, Bapak kan ekspornya di regulasi. Terus apakah nanti kita mencari lagi di ekspor bagian klinis, penelitian klinis, atau tidak di bagian pengembangan obat? Soalnya pada saat kami kuliah itu mungkin telah mendalami penelitian formulasi dan sebagainya. Ya, baik, makasih. Ini pertanyaan bagus ini. Jadi kalau Anda lulus dari S1 farmasi atau lulus sebagai apoteker ya, saya kira kami kalau wawancara rekrutmen begitu itu tidak menetapkan satu spesifikasi khusus. Yang perlu dipegang adalah capaian akademis ya. Mungkin ini buat semuanya. Jadi capaian akademis itu menjadi satu filter pertama. Ya, capaian akademis. Lalu yang kedua, pengalaman Anda sebagai mahasiswa dulunya itu punya pengalaman apa? Entah tanganin proyek, atau tangani penelitian, entah tanganin satu kegiatan begitu ya. Itu penting juga. Tapi ini adalah additional ya. Artinya additional point ya, bukan sebagai yang pendukung, bukan sebagai sesuatu yang utama. Pengalaman Anda selama kuliah. Entah Anda punya kemampuan untuk bahasa Inggris misalnya. Itu kesempatan Anda selama Anda menempuh kuliah ini. Bekali isilah Anda dengan berbagai macam kegiatan yang seoptimal mungkin. Bahasa Inggris itu perlu, mau bahasa Mandarin juga oke ya. Kan itu terbuka. Anda kursus lah bahasa Mandarin, bahasa yang sekarang ini secara internasional banyak dipakai. Nah, cuman ketika Anda memiliki pengalaman-pengalaman pendukung ini, jangan sampai pengalaman pendukung ini mendominasi dari capaian akademik Anda semua. Ya, paham ya? Jadi kalau saya sendiri termasuk dulu yang aktif dulu, termasuk yang aktif di beberapa jadi mainnya jauh ya, mainnya jauh. Istilahnya mainnya jauh. Kalau anak itu mainnya jauh. Kalau mainnya jauh itu banyak kenal ini, banyak tahu ini ya gitu ya. Banyak oh di sana tahu, oh di sini. Nah, kira-kira seperti itu, mainnya jauh. Anda mainnya jauh tidak apa-apa, tetapi capaian akademiknya jangan sampai keteteran gitu. Saya dulu pengalaman banyak di luar akademik, tapi saya nggak mau indeks prestasi kumulatif saya itu di bawah 3 misalnya gitu. Misalnya di bawah 3 kalau range-nya sampai 4 ya. Kan ada juga mungkin range sekarang bisa sampai 5, saya nggak tahu. Nah saya nggak mau itu turun. Kalau Anda dengan kegiatan yang non-akademis itu menyebabkan penurunan capaian akademik, aduh mending berhenti saja dan dikurangi. Anda mending fokus ke capaian akademik. Mungkin itu sebagai filter pertama pada saat Anda apply pekerjaan. Itu dulu yang dipegang sebagai prinsip ya. Jangan sampai Anda ikut kegiatan itu sebagai pelarian bahwa capaian akademik saya jeblok, maka saya banyak pengalaman di situ. Itu bukan itu. Tapi capaian akademik ini sebagai pegangan utama. Gitu. Pengalaman pendukungnya tidak banyak, tidak apa-apa, tapi capaian akademik ini sebagai modal utama. Gitu. Jadi Anda kompetensi, skill, dan pengetahuan harus kuat di sini dulu. Ya, baru itu pendukung. Itu Mas Abi mungkin. Jadi yang pertama memang capaian akademik. Jadi satu hal penting. Penting, sangat penting. Penting banget. Dan faktor seperti soft skill. Ya, soft skill lain berkomunikasi. Wah, itu bisa mengikuti. Jangan sampai tapi Anda juga tidak sebaliknya sebagai kutu buku. Wah, indeksnya 4 semua terus dari semester ke semester. Tapi Anda soft skill-nya berkurang. Itu juga, aduh. Saya kalau menjumpai seperti itu ya menyayangkan gitu. Menyayangkan kenapa kok dia tidak bisa berbagi dengan yang lain. Berilah ke teman yang IP-nya 4 itu berbagi ilmu misalnya gitu kan bisa kan ya, bentuk satu kelompok,
bentuk proyek ataupun apa kegiatan yang bermanfaat buat semua. Jadi IP4 itu tidak diambil sendiri gitu ya. Jadi memang harus seimbang ya Pak. Harus seimbang. Harus seimbang. Akademis maupun yang Ya, soft skill. Jadi hard skill maupun soft skill-nya berjalan dengan beriringan gitu. Balance gitu. Kemudian Bapak, keterampilan kepemimpinan dan komunikasi itu apakah ada hubungannya dengan cara beradaptasi dengan organisasi baru? Ya. Bisa dicontohkan dengan pengalaman Bapak dimulai dari bidang QC, kemudian progresif, IC, produksi sampai sekarang jadi deputy director eksternal. Jadi begini, kalau pengalaman leadership dan apa itu nanti komunikasi kemudian itu penting juga ya. Jadi ketika nanti Anda bekerja ke industri farmasi ataupun dimanapun Anda nanti praktek, tidak menutup kemungkinan Anda memiliki anak buah. Jadi kalau kita lihat istilahnya apa ya, dari nilai-nilai seorang farmasis itu, bahwa leadership itu juga menjadi satu kunci, sesuatu yang sangat penting. Karena nanti ketika saya juga menekankan kepada teman-teman sejawat yang baru-baru itu juga aspek leadership itu sangat penting. Karena ketika nanti Anda bekerja, selain Anda meleadership diri sendiri, juga barangkali Anda sebagai pimpinan dari suatu kelompok. Ya, jadi Anda punya anak buah. Nah, nanti anak buahnya kan bertanya kepada pimpinannya, gitu kan? Bagaimana ini? Solusinya bagaimana? Dan anak buahnya itu mungkin bisa analis farmasi, bisa nanti analis kimia ya. Kalau di QC dulu ya, saya punya anak buah seperti itu. Jadi nanti Anda sebagai narasumber gitu. Nah, bagaimana kalau Anda tidak punya unsur leadership, skill, ya Anda harus punya kemauan untuk menggali apa namanya permasalahan, menemukan solusi gitu kan. Kira-kira itu penting sekali. Dan cara berkomunikasi. Kemudian keseimbangan kualifikasi atau soft skill itu kan tadi memang penting. Ya. Cara membangun relasi dan hubungan dengan pihak luar itu Oke. kan telah didiskusikan tadi ya. Membangun relasi tentu saja membutuhkan waktu. Jam terbang ya. Jam terbang butuh waktu. Yang penting itu modal ada dulu. Dan bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan gagasan, ide, kemudian menyampaikan permasalahan dengan jelas ya. Karena nanti Anda itu kalau bekerja di industri farmasi atau dimanapun, ingat loh bahwa Anda itu tidak bekerja sendiri. Gitu. Anda itu kalau di bagian misalnya contohlah di bagian pengawasan mutu, itu Anda satu perahu dengan pengawasan mutu itu. Jadi Anda sebagai salah satu dari sekian banyak komponen di bagian pengawasan mutu itu. Jadi tidak bisa Anda kalau pengawasan itu mau ke arah barat, Anda mau ke arah timur itu nggak bisa. Jadi Anda itu satu perahu, satu tim. Nah, untuk menjadi tim yang baik, yang solid, maka Anda punya modal di situ. Misalnya tadi ya, soft skill-nya punya ya, knowledge-nya ada gitu kan. Kepemimpinan punya. Jadi itu semua modalmu, modal Anda semua. Nah, Anda pakai aplikasikan di satu bagian yang namanya pengawasan mutu tadi. Ya nanti bagiannya macam-macam, apalagi kalau bagiannya itu produksi. Wah, sumber dayanya banyak. Kalau Anda sebagai penanggung jawab produksi, maka banyak yang sumber daya manusianya banyak. Nah itu saya kira hubungan relasi internal ya. Kalau yang saya tangani sekarang juga dari belajar modal tadi, dari punya modal tadi, mahasiswa itu punya modal, seseorang punya modal, kemudian diaplikasikan di pekerjaannya, dan itu nanti akan diaplikasikan ke pihak eksternal luar, seperti mungkin pengalaman saya saat ini ya, membina relasi itu makin tidak mudah itu. Makin Anda menghadapi banyak stakeholder, ya, pemangku kepentingan, apalagi dengan unsur regulasi, pemerintah, kemudian komponen lembaga yang lain gitu ya, institusi termasuk. Itu yang saya bina relasi hubungan seperti itu. Dan itu termasuk juga memerlukan jam terbang dan
waktu ya untuk sampai ke situ. Saya pikir itu mungkin. Dan pada saat menjalin relasi dengan itu, apakah pernah terjadi gesekan Bapak? Mungkin karena ketidak sebuah tidak kesepakatan Oke. antara suatu hal itu, apakah pernah? Kalau dimanapun kita berelasi, dimanapun makin banyak kita berinteraksi gitu ya, saya kira ketidaksetujuan, gesekan itu mesti ada, pasti ada. Jadi, tapi tidak bisa kemudian akibat gesekan seperti itu kemudian kita menyerah gitu. Tapi kita harus mensiasati. Kita akan makin lama nanti kalau sudah terasah dengan jam terbang seperti itu, tidak usah relasi eksternal. Relasi internal saja, Anda dengan kelompoknya, dengan timnya, itu kalau tidak sepakat itu bisa terjadi gesekan. Nah, itu kita belajar. Bagaimana mensiasati, bagaimana ketidaksetujuan itu disampaikan, tidak dengan nada emosional dan untuk kepentingan sendiri barangkali. Nah, itu butuh kemampuan soft skill lebih ya. Jadi kita punya pengalaman internal, makanya kalau mahasiswa ada kegiatan-kegiatan seperti itu, tentu saja nanti akan belajar dari gesekan yang satu ke gesekan berikutnya dan berikutnya. Oh, itu melatih diri kita makin matang gitu kira-kira ya. Jadi jangan, gesekan itu pasti ada di mana-mana. Ada sudah, enggak mungkin enggak. Jadi pinter-pinterlah mengatur itu ya, saya pikir itu. Ya, Bapak, apakah dari pengusaha industri farmasi itu memprioritaskan lulusan dari kampus yang terbentuk ini? Kalau kan di Indonesia kan kampus ada teknologi yang kefarmasian, ya, universitas umum gitu ya. Ya, oke. Kalau lihat ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, mungkin saya ada unsur tidak tahu masing-masing industri farmasi. Jadi masing-masing industri itu kebutuhannya berbeda-beda atau seperti apa kebutuhannya. Saya tidak bisa memastikan bahwa mereka memilih satu institusi tertentu atau bentuknya institut teknologi ataupun klinis ataupun umum ya. Jadi tapi kalau di tempat saya bekerja itu secara umum kok saya melihat terbuka. Memang ada kebutuhan khusus ya. Kalau ada kebutuhan khusus, ya bagian dari departemen yang membutuhkan mesti akan menyampaikan. Pingin punya keahlian klinis misalnya, akan menyampaikan. Jadi kalau yang sudah menentukan seperti itu, ya tentu saja menyasarkan ke perguruan tinggi yang punya spesialisasi itu. Jadi secara umum sih kami melihat kok belum ada kebutuhan teknis tertentu ya. Jadi biasanya terbuka, siapapun memasukkan, kemudian di appraisal, dinilai begitu, kemudian diwawancarai. Ya diwawancara itu paling tidak itu kayak seperti diuji begitu ya. Diuji oleh tim. Ya sudah, kalau bagian yang membutuhkan itu sesuai dengan capability dan kualifikasinya, ya pasti akan disampaikan. Jadi tergantung. Ya di bagaimana tiap industri farmasi kan lain-lain ya, beda-beda ya, pasti itu. Kemudian Bapak, seberapa penting pengenalan praktik manufaktur yang baik pada industri farmasi bagi farmasi? Jadi pada saat kita, ya ini kan pasti jadi dan mengenai cara penggunaan instrumen yang benar, terus validasi yang benar. Nah itu apakah sebegitu pentingnya, Bapak? Ya. Kalau saya jawab, kalau sebegitu pentingnya, penting itu, penting ya. Penting pengetahuan itu, saya kira mungkin kalau untuk industri farmasi, Anda bisa pelajarin CPOB ya. CPOB di situ itu buku pinternya kita. Kalau untuk obat, cara pembuatan yang baik itu menurut saya sudah buku pinter kita itu. Cuman memang masalahnya banyak aspek gitu aja. Terus kalau ada lagi yang lain, jadi tidak hanya obat ya, tadi kan kita obat definisinya sudah tahu. Nanti ada obat tradisional, nanti ada kosmetik, ada
pangan olahan. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang farmasis itu bekerja atau praktek di industri pangan. Jadi ada cara produksi pangan olahan yang baik. Jadi saya kira itu modal CPOB lah. Kalau Anda obat ya CPOB. Tapi biasanya kalau apa namanya secara umum kalau diajari ada CPOTB, ada CPKB, nanti alat kesehatan mungkin ya Anda sebagai penanggung jawab alat kesehatan ada CPAKB gitu kan. Nah itu saya kira pelajarin itu sebagai hal yang utama. Jadi kalau untuk manufaktur ya itu ilmunya. Soalnya kan kalau sepengalaman saya ini pada saat kuliah mungkin sering melihat teman-teman saya pada saat praktik memang dia bekerjanya salah-salah Pak. Oke. Jadi tidak benar-benar menganalisis gitu kan. Seperti ya salah-salah. Selesai yang penting selesai. Yang penting selesai. Pulang begitu. Jadi memang harus benar-benar apa namanya seperti dipelajari betul-betul. Iya. Karena awalnya. Ya itu kan kalau Anda praktek di maaf ya saya potong ya. Jadi kalau praktek di laboratorium ya gunakan yang disebut sebagai cara berlaboratorium yang baik. Kan di CPOB ada itu cara berlaboratorium. Ya, atau mau pakai yang ISO 17025 misalnya. ISO 17025. Bagaimana pencatatan, bagaimana data itu tidak boleh dihapus-hapus, kemudian bolehnya dicoret, ya ini kira-kira ya, diberikan paraf, itu kan itu CPOB itu kan ya, cara berlaboratorium. Jadi data lamanya masih ada, tidak terhapus begitu kan. Itu ya kira-kira seperti itulah cara berlaboratorium yang baik. Kalau untuk di level mahasiswa ya. Oke. Ya dari diajari ya. Ya syukurlah. Kemudian kalau kita sudah nantinya tertimpa di suatu negara, berada dari budaya dan lingkungan apa yang tersedia bagi farmasi dalam hal pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan mereka dalam dan waktu kita sudah ter-apply di suatu, apakah perusahaan itu nantinya akan memberikan pelatihan bagi pelamar baru yang atau dia sudah dibiarkan saja begitu? Gini, kalau di pengalaman di tempat saya bekerja, jangan khawatir. Pasti lulusan farmasi yang baru masuk kemudian diterima, pasti akan mendapatkan pendampingan. Pasti akan mendapatkan sebuah program yang namanya program orientasi. Ya, jadi tidak dibiarkan Anda cari sendiri, Anda udah. Jadi apalagi kalau bersentuhan dengan peralatan dan lain sebagainya, itu pasti didampingi. Jangankan lulusan farmasi, siapapun yang bekerja di tempat kami itu selalu mendapatkan pendampingan. Jadi tidak dilepas atau dibiarkan kemudian sampai terjadi kekeliruan gitu ya. Tidak, jangan khawatir. Jadi teman-teman jangan sampai khawatir kalau sudah masuk farmasi. Kalau memang teman-teman tidak punya pelatihan yang khusus atau keahlian, nanti tenang saja pasti suatu farmasi akan didampingi. Memberikan workshop atau pelatihan. Ya, pelatihan selalu ada untuk atau disebutnya sebagai apa ya? Continual professional development ya, semacam itulah. Kira-kira seperti itu. Ada pelatihan, ada workshop ya, ada seminar, nanti bisa diikutin untuk meningkatkan kapasitas itu ya, atau meningkatkan kompetensi dirinya. Pasti itu. Tapi ya gitu, tidak mungkin anak yang atau orang yang bekerja di satu bagian tertentu terus pelatihan temanya menyimpang, tidak, tapi disesuaikan dengan tema yang dia tangani gitu. Tidak pasti diupayakan temanya related gitu. Jangan khawatir lah. Jangan khawatir. Nah, itu kan tadi dari dukungan dari perusahaan. Nah, sedangkan pada saat kita baru lulus dan ter-apply di suatu perusahaan, itu kan masih mempunyai teman yang nah, kira-kira pengalaman Bapak dulu pada saat belum punya banyak teman di perusahaan itu, kondisi lingkungannya seperti apa Bapak? Apakah sesama pekerja baru itu saling support atau ada yang saling challenging satu ya gitu. Saya kira di tempat kami waktu itu sih memang masih belum banyak waktu itu ya. Tapi saya kira koordinasi dan komunikasi kalau kita tidak mengerti kemudian kita bertanya pada temannya, saya kira yang lebih senior mungkin ya, sepanjang ini diberitahu,
diberikan informasi gitu ya. Jadi komunikasi saya kira oke lah, ya, tidak ada masalah sih. Tapi di satu sisi kami juga menggali info sendiri gitu ya. Tapi kalau tidak mengerti, bantu. Kalau saya tahu, Nah, makanya saya kalau ada anak PKPA itu, sering saya sarankan banyaklah bertanya. Karena ini kesempatan satu-satunya. Kesempatan yang sangat baik. Makanya banyak bertanya. Tapi tentu saja jangan banyak bertanya terus semua ditanya-tanyain gitu ya. cari tahu Harus mencari sendiri gitu. Ada kalau sudah mencari nggak ngerti lah itu baru. Jadi kalau tanya terus itu kan nanti akan mengganggu ya. Heeh. dan Bapak mungkin sudah mau sampai di pemerintah. Ya, Kira-kira apa sih yang perlu ditentukan atau yang dimiliki oleh lulusan farmasi pada perusahaan bahwa untuk membuktikan bahwa mereka tuh keterampilan dan kualifikasi yang bisa tergabung dan bisa di highlight lagi jawaban-jawaban Bapak. saya kira mungkin kalau yang seperti ini untuk supaya dia punya apa namanya satu keahlian atau kompetensi tertentu, saya pikir sepanjang Anda nanti sudah diterima di satu tempat praktek ya, saya sebut tempat praktek karena kita tidak hanya bicara industri farmasi, tapi tempat prakteknya banyak yang lain ya. Saya kira yang pertama kali yang harus Anda lakukan adalah pemahaman terhadap job spesifikasinya. Tugas dan tanggung jawabnya itu diketahui dulu. Kalau sudah tugas dan tanggung jawabnya tahu semuanya, maka Anda tinggal menyesuaikan dengan eh, jenis praktek apa yang Anda tekuni. Dan itu supaya Anda bisa dilihat begitu. Maka tunjukkan kemampuan dan buatlah apa ya? Satu proyek ataupun satu perbaikan ataupun satu usulan yang bermanfaat, inovasi atau apa yang bermanfaat bagi perusahaan Anda. Anda diberikan, kalau di tempat saya bekerja, diberikan kesempatan seluasnya untuk menyampaikan usulan. Sangat terbuka. Terbuka. Kita dari karyawan itu kan kita punya media di mana karyawan ataupun apoteker rumah atau sarjana farmasi atau siapapun itu untuk menyampaikan satu usulan perbaikan. Kita ada namanya medianya adalah program perbaikan. Jadi program banyak itu anak-anak, misalnya dari pengawasan mutu gitu kan ya, kasih masukan. Ini ada masalah nih, berangkat dari masalah, kemudian mereka berupaya untuk mencari solusi terhadap permasalahan itu dengan tools yang sudah disediakan. Tools itu bisa statistik, bisa apa namanya 8 langkah 7 alat atau delta ya. 8 langkah 7 alat, alatnya bisa pakai diagram tulang ikan, biasa pakai alat brainstorming, bisa pakai alat histogram, macam-macam loh. Anda diberikan itu. Di tempat kami ada program seperti itu. Misalnya menurunkan produktivitas, menaikkan produktivitas itu. Bukan menurunkan produktivitas ya. Menaikkan produktivitas apa menjadi sekian gitu. Itu boleh itu diusulkan. Dan kalau Anda di situ berkontribusi dan usulan itu diterima, maka poin plus ya buat karyawan tersebut gitu. Namanya ini punya apoteker ini punya kemampuan punya ini, nanti ada kesempatan itu akan diberikan seluas-luasnya oleh atasannya biasanya gitu. Diberikan apa namanya tugas-tugas yang lebih bagus. Saya kira itu mungkin ya. Jadi modal utama satu pengetahuan, kemudian yang kedua adalah skill ya. Yang ketiga attitude, jangan lupa. Jadi apa namanya soft skill itu penting. Ya, itu pembawaan seperti itu. Jadi mungkin buat semuanya ya bahwa nantinya kalau menjadi seorang apoteker itu jagalah profesi itu, jagalah. Jadi jangan asal-asalan gitu ya. Jangan asal-asalan Anda itu sebagai apoteker gitu kan ya. Jadi ya berpakaian banyak. Kemudian ya packagingnya dan seterusnya itu banyak. Jadi dijaga gitu ya dengan sebaik-baiknya. Ya saya kira bukan hanya profesi apoteker saja mungkin ya. Profesi yang lain seperti itu ya. Jadi saya pikir ya kita yang penting itu aja sih.
Kemudian apakah suatu perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan itu secara reguler ataukah hanya memang saat membutuhkan status? Oke, Ini ya, untuk menutup segmen. ya. Jadi secara umum bahwa perusahaan itu membuka rekrutmen atau lowongan pekerjaan pasti berangkat dari kebutuhan. Need dulu, kebutuhan perusahaan itu pasti berangkat dari situ. Tidak mungkin sebuah perusahaan membutuhkan atau menempatkan lowongan pekerjaan kalau perusahaan itu tidak membutuhkan. Pasti tidak. Pasti ada analisis kebutuhannya, baru membutuhkan. Apoteker gitu. Di bagian QA misalnya, atau tidak disebut bagiannya ya nanti pada saat wawancara akan disampaikan. Jadi secara umum sih rutin sih kalau ada kebutuhan kan, karena ada apoteker yang mungkin mengundurkan diri atau sudah pensiun bahkan perlu diganti dan seterusnya. Jadi berangkat dari kebutuhan, membuka lowongan pekerjaan, nanti sesuai dengan kapasitasnya dan kapabilitasnya yang direkrut, sudah. Baiklah Pak. Tidak lengkap rasanya jika pertanyaannya hanya dari saya saja. Oh ya, oke. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman melalui Google Form maupun media sosial yang telah kami sediakan. Jadi teman-teman bisa dibuka. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Inas. Saya tidak tahu Pak. Seperti apakah Posisinya nggak enak dibacain aja tuh. saya berikan saja. Terus seperti apakah yang diperlukan untuk bekerja di industri farmasi supaya betah dan tidak terlalu terforsir? Supaya betah dan tidak terforsir. Waduh. Jadi mungkin dari dukungan teman-temannya. Oh, gitu. Jadi kalau Anda masuk ke industri farmasi nih ya, cerita industri farmasi, atau dimanapun Anda mau nanti bekerja, pasti perasaan itu pada saat awal seperti saya dulu ya, ada muncul perasaan berkecamuk macam-macam yang saya nggak bisa cerita ya. Perasaan, aduh, saya dulu kok enak ya kalau mahasiswa itu seperti ini, kok sekarang saya bekerja, lingkungan saya kok seperti ini gitu ya. Pasti itu perasaan itu berkecamuk. Nanti kalau di pekerjaan itu sudah beberapa bulan gitu, pasti akan merasakan, waduh saya ini nyaman atau tidak. Nyaman dengan lingkungan saya tempat bekerja, nyaman atau tidak. Jadi kalau bekerjanya itu selalu ngeliatin waktu terus, dari waktu ke waktu kok lama ya berjalannya. Itu sudah tanda-tanda mungkin dia nggak betah di situ ya. Jadi betahnya itu tidak bisa dinilai dalam 1 minggu, 2 minggu, itu belum tentu bisa terasa gitu. Mungkin bisanya 1 sampai 3 bulan gitu kan. Dia merasa kalau dia betah, cocok dengan lingkungannya, ya sudah oke. Jadi belum tentu misalnya perusahaan A dengan perusahaan B, C ya, belum tentu Anda diberikan fee profesi atau gaji, belum tentu sama antar perusahaan, tapi mungkin juga yang besar pun belum tentu cocok. Bukan hanya diberikan gaji besar kemudian Anda langsung cocok, itu juga belum tentu. Jadi tidak bisa dinilai secara rupiah. Tapi apa namanya, perasaan senang dan apa namanya, Kemampuan beradaptasinya. ya kemampuan beradaptasi, kemudian lingkungannya saling menolong, itu sangat menunjang. Misalnya Anda dilibatkan ini itu, kemudian nanti diajak kemana, apa gimana, itu nanti akan merasa itu gitu, pasti. Jadi dengan nilai yang rupiah lebih tinggi tidak menjamin seseorang bisa betah gitu ya. Yang penting Anda senang dulu, Anda merasa enjoy dan nyaman di satu tempat, itu dulu mungkin sebagai modal Anda bisa melanjutkan atau betah itu ya. Iya, di industri farmasi. Oke. Ada lainnya? Kesempatan enggak apa-apa, saya membuka seluasnya kesempatan. Kalau ada pertanyaan yang Anda ajukan itu juga berguna buat yang lain loh ya, yang tidak bertanya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa yang Anda tanyakan itu dengan jawaban nanti ini, jawaban ini berguna buat semuanya gitu. Pertanyaan itu bisa berguna buat teman-teman yang lain gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya juga dari Kak Dian David.
apakah benar jika kita kerja di farmasi, untuk mendapatkan jabatan tinggi itu harus mulai dari awal? Pasti ya, saya jawab pasti ya. Saya sendiri seperti sekarang tentu saja bukan bukan kemudian tiba-tiba langsung. Dari mungkin apa yang saya sampaikan, mungkin saya bekerja di pengawasan mutu, dari staf, kemudian eh, apa namanya pindah ataupun naik. Pasti ya dari mulai awal ya. Kecuali kalau Anda sudah punya pengalaman di industri farmasi itu sekian tahun, kemudian Anda bisa langsung lebih naik dari jabatan sebelumnya, itu mungkin ada kemungkinan. Tapi kalau lulusan baru farmasi saya kira nggak ada ya yang langsung Anda mengharapkan Anda masuk langsung jadi seorang manajer atau penanggung jawab, saya kira mungkin eh, belum pernah saya jumpai seperti itu sih. Masih pokoknya Anda berpikir jangan anu dulu, tapi Anda jalani dari awal sih. Ya, dari awal dulu. Saya juga dari awal dulu mengalami sebagai staff, tidak langsung ke manajer ya. Harus itu, Ada tahapannya, ada tahapannya. Dan itu butuh satu kesabaran, butuh effort dan butuh waktunya pasti ya tidak sebentar. pasti pasti ada beberapa tahun. Tergantung Anda punya prestasi dan aktivitas itu ya. Yes. Pertanyaan selanjutnya ada dari Fitri. Apakah background pelamar sangat mempengaruhi penerima ke farmasi? Mungkin tadi sudah dijelaskan Ya, oleh Bapak, sudah saya jelaskan ya. bisa dijelaskan sedikit lagi. Mungkin tadi sudah saya jelaskan ya bahwa mungkin lulusan farmasi awal-awal itu saya kira backgroundnya punya hampir sama lah saya pikir ya. Karena dari kurikulum yang ada di perguruan tinggi saja oleh istilahnya asosiasi perguruan tinggi dan lain sebagainya itu sudah ditetapkan paling tidak hampir sama gitu. Sehingga lulusan apoteker itu paling tidak memiliki kualifikasi yang sama. Hanya pendukungnya saja mungkin yang Anda punya keahlian bahasa Inggris, Anda punya keahlian desain, Anda punya ini pendukung saja sih sebetulnya. Itu nilai plus saja. Tapi kalau secara lulusan pertama hampir sama lah, bersama. Nah, itu Anda makanya filter pertama harus Anda penuhin dulu. Apa yang Capaian akademik ya. pertanyaan selanjutnya ada dari Kainas lagi. Apa ada yang membedakan antara apoteker industri dengan apoteker klinis? Dan apakah bisa jika suatu waktu apoteker itu memutuskan pindah ke klinis atau sebaliknya? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Makanya kenapa zaman saya dulu menempuh, ini penting ya. Saya menempuh program profesi itu dengan mahasiswa sekarang yang menempuh program profesi itu berbeda. Kalau zaman saya dulu yang minat industri farmasi itu dikelompokkan kelas sendiri gitu. Lalu kemudian kelompok klinis itu mereka sendiri dan jumlahnya yang klinis ini jauh lebih banyak. Dulu kelas saya untuk farmasi industri itu hanya sekitar 22 atau 23 orang. Hanya kelas itu 22 23 orang yang ikut di mata kuliah farmasi industri. Ya, lainnya itu ikut klinis semua. Jadi misalnya 100 begitu, itu 80% itu ikut klinis itu atau komunitas itu. Tapi sekarang programnya bahwa untuk mengantisipasi banyak hal ketika di lapangan itu, jadi kalau yang minat industri farmasi, kemudian dia ternyata pada saat lulus melihat melamar pekerjaan dan lain sebagainya, mungkin pada saat melamar di industri tidak keterima, ini ada minat klinis ini. Ketika dia masuk, maka yang minat industri tadi itu, kalau ditanya-tanyai hal yang klinis, dia agak kurang gitu. Sebaliknya juga yang minat klinis tiba-tiba ingin, wah saya ingin bekerja di satu industri farmasi. Melamarlah dia klinis di sana, ditanyain CPOB nggak ngerti gitu. Atau mungkin ditanyai hal yang teknis tentang industri farmasi, dia tidak punya kecukupan modal untuk menjawab dengan materi-materi yang dia dapatkan di kuliah. Kan S1 mungkin diajari CPOB, tapi mungkin hanya sebagian kecil ya. Iya kan? Nah, ketika itu ditanyain begitu dibalik, karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa yang minat klinis ke industri, minat industrinya ke klinis itu terbuka banget. Makanya untuk program sekarang ini, entah sudah beberapa tahun ke belakang, yang minat industri ya ikut industri semuanya,
Yang minat klinis ya juga ikut industri semuanya. Yang minat industri juga ikut klinis semuanya gitu. Kuliahnya jadi barengan gitu. Nah, itu sangat penting karena kalau sudah lulus begitu bisa menyeberang gitu ya. Bisa antar klinis ke industri, industrinya ke klinis. Terbuka itu hak masing-masing itu saya kira. Hak masing-masing, pilihan masing-masing. Eh, jadi sudah seperti itu ya, Pak. Iya, ya. Jadi sekarang ini programnya sudah sangat baik. Jadi mengakomodir minat klinis bisa ke industri, pertanyaannya nanti nyambung. Yang minat klinis kalau ditanya industri juga nyambung berdasarkan modal pada saat dia menempuh program profesi. Makanya diajarkan gitu. Baik, Penting. selesainya di sesi kapsul ini, sesi cakap dalam solution. Jadi untuk mengakhiri sesi ini juga, mungkin ada nasihat yang akan Bapak berikan kepada mahasiswa yang sedang tugas saat ini maupun yang telah lulus farmasi atau Ya, apoteker. ya. Mungkin saya tidak di dalam kapasitas atau ahli dalam memberikan nasihat ya. Bahwa saya merasa bahwa Anda mungkin lebih pintar dari saya ya. Cuman masalahnya saya tahu lebih dulu gitu aja. Jadi saya cuman memberikan apa namanya tips bahwa berdasarkan pengalaman saya mungkin lakukan yang terbaik itu aja lah. Lakukan yang terbaik, tekuni bidang yang Anda minati gitu ya. Kemudian jangan terbatas pada materi yang hanya kuliah itu saja, tapi kalau begitu dosen itu memberikan clue, maka Anda segera buka dari referensi yang lain dan jangan lupa bahwa Anda Anda itu terikat dengan regulasi, terikat dengan industri farmasi itu terikat regulasi, orangnya juga terikat regulasi. Saya kira ikuti semua ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga. Intinya cuma itu aja sih, lakukan yang terbaik aja sih. Usahakan yang bisa Anda lakukan terbaik. Yang penting sudah berusaha itu, yang berusaha. Jangan putus putus di tengah jalan itu. Saya kira semuanya bisa diupayakan kok. Terima kasih Bapak Iya. atas nasihat juga. Itu kuncinya juga mungkin selain yang terbaik, tinggal mau dan tekun. Mau dan tekun. Mau dan tekun. Mau, kalau tidak tekun ya tidak bisa. Tekun tapi tidak mau juga tidak bisa. Tekun tapi mau, lah itu yang penting. Yang penting mau dan tekun. Terima kasih. Baik, Sobat Expert yang telah menyaksikan acara DWP kali ini, bersama Bapak Daud Abadi yang telah memberikan insight yang cukup banyak akan dunia industri farmasi dan memberikan tips-tips untuk kita semua supaya nantinya tidak ingin melakukan pekerjaan bisa diterima dengan mudah dan kita akan lebih tahu bagaimana gambaran dunia farmasi. Saya Muhammad Sulawabid selaku host pada acara kali ini izin pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.